samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk sore hari ini di program Mozaik Indonesia di hari Senin 26 Mei 2025. Tentu juga hadir kembali pendengar di hari Senin. Kita untuk kali ini juga akan mengajak kembali pelaku UMKM yang hadir untuk juga berbagi cerita mengenai usaha yang dijalaninya ya. Dan untuk sore hari ini saya akan bersama owner dari Sambal Bakar Mang Wahyu. Di sore ini ada Rizky Nur Afrianti dan juga Aditya Prabowo untuk sore ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Ada Rizky, Kiki ya panggilannya, sama Adit. Adit. Oke. Nah ini tuh sore hari ini adalah owner dari Sambal Bakar Mang Wahyu. Betul. Oke. Sebelum kita bahas putar usaha yang dijalani oleh berdua ini temenan atau bagaimana nih? Temenan. Teman sehidup semati. Teman sehidup semati. Teman makan teman, no? Amin, Nah, amin. ada Kiki sama Adit ya, yang juga owner dari Sambal Bakar Mang Wahyu ya. Nah, untuk sore hari sebelum saya bahas usaha yang dijalani oleh Adit dan juga Kiki, mungkin mau kenalan dulu nih sosok di balik owner Sambal Bakar Mang Wahyu ini. Ada Kiki dan juga Adit. Ini basicnya tadi memang juga usaha atau seperti apa nih kalau dari Kiki? Kalau aku sebenarnya basicnya itu karyawan, karyawati ya. Aku kerja di sebuah bank, sebuah bank, tapi sekarang posisinya sudah resign. Jadi full menjadi entrepreneur aja. Entrepreneur, businesswoman juga ya Iya, kayaknya. betul. Kalau Adit sama Adit juga sempat kerja kantoran atau gimana, Adit? Saya sendiri kerja juga. Kerja juga. Cuman di oil and gas di Oh, perusahaan oke. gas di Papua ya. Sekarang Akhirnya udah sekarang memutuskan untuk full mencoba entrepreneur. Luar biasa. Ini menarik ya kalau biasanya saya ngobrol sama pelaku usaha yang fokus dua-duanya nih berdiri dua kaki nih. Kalau sekarang berarti memang Adit sama Kiki fokus di usaha aja gitu ya. Betul. Berapa lama Kiki kalau waktu kerja di bank? Udah 11 tahunan ya. Udah kerja di bank tuh 11 tahun. 11 tahun. Tapi itu satu bank ya. Sebelumnya aku juga udah kerja 4 tahun di bank juga, terus pindah ke bank yang satunya lagi. Jadi total aku kerja mungkin 15-16 tahunan. 16 tahun. Iya. Ada dorongan apa yang akhirnya memutuskan untuk ya udahlah ya usaha aja gitu ya? Dorongan apa ya? Dorongan mungkin karena satu sudah kayak full gitu, terus waktu ya. Aku terbatas sama waktu. Mungkin kalau bisa dihitung dalam satu minggu itu 80% di kantor, 20% di rumah. Apalagi ditambah lembur-lembur ya. Jadi aku ngerasa pas setelah ada anak kedua, mungkin saatnya untuk resign gitu. Oke, berarti memang karena udah ngerasa belasan tahun kerja di kantoran. Iya. Terus juga udah punya 2 putra-putri Iya, ya. betul. Terus akhirnya mutusin untuk usaha. Betul. Gitu. Seperti Oke. itu. Ada basic usaha juga sebelumnya atau memang selama bekerja fokus kerja aja? Ada sih sebenarnya kecil-kecilannya. Dari waktu zaman SD pun aku udah coba jual-jualin manik-manik gitu ke teman-teman. Oh, yang suka nodong teman-temannya untuk beli ya. jadi kayak aku punya kayak katalog manik-manik gitu, terus iya lucu mau beli nggak, pesan berapa gitu. Jadi udah dari kecil udah jiwa entrepreneurnya kayaknya udah muncul. Jiwa entrepreneurnya. Kalau Adit gimana? Adit juga akhirnya memutuskan untuk berusaha aja gitu, usaha aja di bidang usaha kali ini setelah kerja juga warawiri ya, kemana-mana ya berarti ya. Gimana nih? Terakhir Papua. Memang paling jauh ya Papua. Ya. Iya. Sebenarnya tidak memutuskan resign untuk usaha, cuman ya nggak tahu ya, kita emang mungkin jalan dari Allahnya kayak gitu. Kita dari saya sendiri kena pengurangan dari perusahaan. Nah akhirnya
dapatlah tawaran lagi, tapi lebih jauh. Oh, kemana? Ya, dibilang Pulau Kalimantan lah. Oke. Dan itu lebih lama lagi untuk bertemu keluarganya. Kan sebelumnya kan sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah ini lebih lama lagi, sekitar 6 bulanan. Akhirnya diskusi lah sama istri. Ini bagaimana? Atau kita fokus usaha atau rela nih tinggal jauh lagi? Akhirnya itu posisi masih kerja ya. Istri masih kerja. Ya udah akhirnya, udahlah kita fokus usaha gitu kan. Kita fokus usaha. Berapa lama tuh? 3 bulanan ya. 3 bulanan saya nggak kerja gitu kan. Akhirnya memutuskan resign juga. Oke. Pada awalnya cuma Adit ya yang memang bimbang nih mau lanjutin kerjaan di luar kota atau mau usaha aja gitu. Dan Kiki posisinya masih kerja ya. Iya, posisinya masih kerja. Akhirnya dua-duanya memutuskan untuk fokus usaha. Iya. Fokus usaha. Karena udah lihat menjanjikan atau gimana nih? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Di awal-awal mungkin tidak ini ya, pasti ada effortnya dulu, apalagi untuk pemasaran dan lain-lainnya kan pasti. Tapi kesini-sini ya alhamdulillah kita nikmatin aja. Nikmatin aja. Oke, baik. Berarti kalau sambal bakar Mang Wahyu ini mulai kapan nih? Mulai ada di Serang berarti ya? Di Serang. Itu tahun 2020. 2020. Berarti hampir 5 tahun ya? Belum. 2020 udah 2005 loh. 2022. 22. Oh, sorry. 3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Di mana tempatnya? Di Cipocok di Bayangkara. Di Cipocok. Jadi kalau Kecamatan Cipocok Jaya. Itu ada di pinggir jalan berarti ya? Ada di pinggir jalan. Oke. Jadi berdiri 2022 sampai dengan hari ini sudah hampir 3 tahun lamanya gitu ya. Oke, kenapa sambal bakar Mang Wahyu? Iya. Sambal bakar Mang Wahyu itu sebenarnya Mang Wahyu itu nama papa aku ya. Betul, karena papa itu dari dulunya kan suka masak, bisa masak, apalagi sambalnya gitu kan. Nah, kayaknya seneng masak sambal, terus dipikir-pikir aku kan memang ada waktu itu juga sudah ada rencana mau resign juga. Sebelum resign sepertinya cocoknya harusnya kita punya usaha dulu nih, apa yang kira-kira bakal menjadi sehari-hari lah. Aku mikirnya buat konsumsi sehari-hari, jadi makanan sederhana yang memang bisa dikonsumsi sehari-hari, jadi bukan makanan yang FOMO ya gitu. Jadi mikirnya yang bisa dimakan sehari-hari itu sambal gitu ya mikirnya. Nah sambal akhirnya pada saat itu kan sambal bakar itu di Serang memang belum ada ya, cuman memang kalau di daerah Sulawesi mungkin atau waktu itu pernah dengar di Sumatera sepertinya sambal bakar sudah ada. Nah mikir, jadi coba papa bikin sambal bakar dengan resep sendiri. Kita bikin, alhamdulillah akhirnya cocok nih. Ya udah Bismillah kita buka sambal bakar Mang Wahyu ya namanya. Oke, nggak Mang Adit ya? Gak masuk ya? Gak masuk ya? Kalau modern jadi. Ya, kalau Cikan gitu kan, Cikan Adit ya? Iya bisa. Makanya namanya Mang Wahyu gitu ya. Betul. Karena emang awalnya dari papa ya. Papa aku. Oke, baik. Nah ini berarti semenjak bekerja akhirnya mikir gimana caranya gitu kan, sebelum saya mutusin untuk resign itu sudah punya usaha dulu gitu ya. Oke, baik. Nah itu awal mula kenapa sambal bakar Mang Wahyu namanya gitu ya. Ada kepikiran mau ganti nama setelah ini? Nggak ada ya? Belum. Kalau kepikiran buka cabang atau buka usaha lain. Oke. Jadi nanti ada banyak cabang begitu ya. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang juga sedang mendengarkan kami di 94,9 FM dan juga menonton siaran ini di channel YouTube RRI Banten, boleh juga bertanya ya di 08.141450949. Nah, ini tentunya kalau ngomongin seputar usaha kan Ki dan juga Adit. Nah, ini kalau banyak orang yang mau mulai usaha terus bingung memulai dari mana gitu kan ya. Nah apalagi Kiki ya sama Adit kan juga basicnya memang bekerja gitu kan. Nah kalau Kiki dan Adit waktu itu pikirannya apa? Ngumpulin modal dulu atau ide-ide dulu atau gimana? Jadi
kita saling melengkapi. Saling melengkapinya tuh gini, kalau aku sebenarnya tipe orang yang banyak ide, terus terlalu terlalu cepat gitu kan, selalu mikir cepat. Nah kalau Adit mikirin berbagai resikonya, berikut modalnya kali gitu ya. Iya. Bapak-bapak ya. Mikirin modalnya. Iya. Jadi kan waktu dulu juga Adit kan masih kerja gitu kan, sedikit lah kita modal dikit. Nah kalau ide mungkin dari aku, makanya aku juga kepikiran ke papa itu kan gitu. Jadi berbarengan lah itu. Cuman memang kita apa ya disebutnya, jangan terlalu gegabah juga, karena pernah juga sempat cari lokasi juga, itu salah satu yang menentukan misalnya gitu. Pernah dapat lokasi juga yang saya mikirnya cocok ya, cocok nih gitu, tapi rukonya lumayan tinggi harganya gitu kan. Nah untungnya pada saat itu dibatasin tuh, ada ntar dulu gitu, jangan dulu terlalu berpikir kejauhan gitu. Yang sederhana aja dulu, maksudnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, yang sederhana dulu, yang kita sanggup dulu aja. Jangan terlalu bermimpi terlalu tinggi dulu. Nah itu remnya ada di Adit nih. Jadi aku mungkin mimpinya terlalu begini. Nah kalau Adit sendiri dia ngerem dikit, mikirin resikonya gitu. Jadi dicukupin dulu aja, sebisanya dulu aja, kita jalanin dulu aja. Kalau misalkan berjalan lancar, baru kita bisa lebih atas lagi gitu. Bisa mengembangkan lagi betul, begitu ya. Tapi pikirannya ini ya, memang semua orang butuh makan dan akhirnya memutuskan makanan yang memang dikonsumsi setiap hari ya. Betul. Oke, ada menu apa nih di sambal bakar Mang Wahyu? Hari ini bawa ya kalau Anda yang sedang menonton di sore hari ini kita sedang mencium aroma yang kayaknya pengen cepat selesai siaran ya. Apa nih? Ada menu apa aja nih kalau yang dibawa ke sore hari ini? Ini sebagian yang kita bawa ya, maksudnya. Karena banyak ya, kalau dibawa semuanya pindah sini nanti. Bisa jadi. Sama bakarannya. Iya, sama bakarannya. Ada apa aja nih sebagian? Oh, yang kita bawa sekarang ini ada ayam goreng, ada nila goreng, udang, sama kulit ayam goreng. Nah, tapi kalau di kita sambelnya cuma ada 2 pilihan. Sambal gami sama ngagoak. Nah, ini tipikalnya kalau gami ini dia pedas manis. Dia ada tomat, pakai tomat. Iya. Nah, kalau misalkan ngagoak dia pedes banget. Jadi pedes gurih gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang suka pedes banget, cocoknya yang ngagoak. Makanan ngagoak. Kalau yang suka yang biasa aja pakai yang gami. Oh iya. Jadi dia pedas manis sama pedas gurih pilihan sambalnya gitu. Jadi emang menyesuaikan lidah orang Banten yang kadang ada yang suka manis pedasnya, ada yang suka gurih gitu ya. Gurih, betul. Oke. Kalau Adit sama Kiki termasuk yang suka yang mana berarti kalau di antara 2 sambal pilihan ini? Kalau jujur nih ya, iya. Sebenarnya awal-awal dia tuh nggak suka pedas. Oh iya. Iya. Jadi terbalik. Nah papanya itu suka banget pedas. Akhirnya dibikinlah yang pedas kan. Terus kata Kiki, ini kayaknya orang nggak semua suka pedas deh. Bikin yang nggak terlalu pedas. Akhirnya dibikinlah yang gami itu. Karena anak SD aja nggak suka pedas. Iya. Gitu. Aku sukanya gami, kalau Adit sukanya ngagoak. Oke, jadi kalau misalkan mau yang pedas bisa pilih ke sambal ngagoak ini. Betul. Terus gami dari yang nggak suka pedas. Ya, manis, ada manis pedasnya terus gitu manisnya. Oke. Tapi kalau dilihat dari menu-menunya juga yang dibawa sama yang memang belum dibawa ini berarti apa nih? Ada menu lain kah? Yang tinggalin juga ya apa? Cumi asin. Ada cumi asin, ada lele goreng, terus di sana juga sayurannya ada tumis kangkung, ada cah toge, sayur asem ya. Ada terong juga, terong dikasih sambal gami tuh enak. Iya, terong goreng gitu ya. Tahu, tempe ya, itu minumannya juga ada banyak varian minuman. Jadi memang makanan-makanan yang dikonsumsi setiap hari ya? Betul, yang bisa hari-hari. Apa yang membedakan dari menu-menu dengan, kan sekarang banyak ya hadir tempat makan yang memang hampir setipe ya, mulai dari entah itu sambelnya atau lain sebagainya gitu. Apa yang membedakan dengan tempat lain nih? Yang pasti sambalnya sih. Sambalnya kita beda dari yang lain. Kalau kebanyakan mungkin sambal pecel ya. Kalau ini kan sambal gami sama ngagoak tuh ini beda sih, karena kita memang pakai resep sendiri. Jadi kalau ngagoak itu ada wangi-wangi
kencurnya gitu. Ya kalau misalkan gami itu dari tomatnya sama manisnya, memang dia ada sedikit terasi kalau gami gitu. Oke. Sambalnya. Pasti penasaran yang memang lagi ngebayangin sambal ngaguaknya kayak gimana gitu ya. Bisa datang langsung ya ke sambal bakar Mang Wahyu. Datang langsung aja. Oke, bisa dilihat di Google. Di Google juga bisa sambal bakar Mang Wahyu. Nanti ada kan lokasinya. Jangan salah. Sambalnya pakai ya. Bukan A. Sambal, tapi sambal. Sambal bakar Mang Wahyu. Bisa dicek di Google Maps ya. Aja, ya. Oke, siap. Yang paling best seller dari produk-produk yang dijual sama Kiki dan Adit ini apa? Kalau untuk produk yang best seller ya, yang maksudnya kita lihat kadang perputarannya untuk paling tinggi masih ayam ya, masih ayam. Terus kedua ikan nila, udang. Terus sisanya cumi asin juga banyak. Oke, baik. Kalau sambalnya dari sambal tadi kan ada dua pilihan ya. Dua pilihan, yang mau manis, yang mau pedas. Itu yang paling banyak di order sama orang Serang kebanyakan. Apa sih? Ngagoak kayaknya ya. Ngagoak. Beda tipis sih, coba lebih tipis, tapi banyak peminatnya ngagoak. Oke, baik. Ngagoak ini yang pada suka pedas. Ngagoak teh kalau bahasa Sunda ngagoak gitu, teriak gitu. Oh, ngagoak ini penamaannya memang sambalnya namanya ngagoak atau saya kan bukan orang sini ya. Enggak, nama sendiri aja, aku nama sendiri. Oh, penamaannya. Karena dari sambalnya pedas. Karena pedas gitu, jadi sampai ngagoak. Teriak gitu. Teriak. Oh. Akhirnya bahasa Sunda itu teriak. Ngagoak ini teriak. Jadi kalau makan itu bisa Oke, baik. Tantangan terbesar ya Ki sama Adit nih. Kalau memang kan peralihan dari kerja kantoran, terus juga yang pergi pagi pulang sore ya. Bahkan kalau Bang kan pulangnya sampai malam ya. Kadang sampai malam ya. Nah, ini tantangan terbesarnya apa sih ketika akhirnya memutuskan dari bekerja kantoran sampai dengan sekarang yang memang full usaha? Tantangannya pasti berbagi waktu antara usaha, kerja, dan anak, keluarga ya pasti. Kalau untuk aku juga keluarga ya. Jadi itu tantangan terbesar itu. Jadi harus kuat-kuat dulu nih, anak sedikit menunggu kita. Jadi sebenarnya sedih ya kalau misalkan bisa dibilang anak tuh harus nunggu kita dulu gitu kan untuk usaha atau untuk bekerja gitu. Makanya tantangannya itu di waktu, mental juga itu sangat-sangat berpengaruh gitu, mental. Kalau dari eksternalnya mungkin ya itulah, mungkin pesaing-pesaing lain ya, itu adalah sebuah tantangan yang sekarang dimana kuliner itu makin merajalela ya di mana-mana. Jadi mungkin seharusnya sih kita mempunyai inovasi untuk bagaimana menu baru lagi gitu. Mungkin nanti kita juga rencana ada menu baru. Menu baru, insya Allah ya, menu baru. Tapi ini belum kita sounding. Oke, menu baru dan dagangan baru kayaknya nanti ya. Amin. Oke, baik. Tantangannya emang kompleks ya. Mulai dari yang tadinya sempat bekerja, terus akhirnya memutuskan untuk usaha, kan emang dari segi waktu lebih nyaman mana nih? Kan banyak nih para yang sedang mendengarkan di sore hari ini mau usaha tapi nunggu dulu gitu kan, nunggu kumpul dulu, nunggu apa, kebanyakan nunggunya gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau dari Kiki sama Adit, apa yang dirasain setelah pindah aliran dari kerja kantoran ke usaha? Apa yang paling dirasa? Mungkin perbedaannya bisa bangun siang. Enggak juga loh. Itu salah sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan orang bilang pengusaha lebih suka-suka, kayaknya enggak ya. Karena posisinya usaha itu gimana kita. Semakin kita kerja keras, semakin kita mendapat hasilnya lebih banyak. Baik. Nah, kalau misalkan kerja kan ya mungkin ya, kalau misalkan ya kerjanya gitu-gitu aja, udah pasti digaji tiap bulan. Iya, gitu kan. Betul. Pasti digaji tiap bulan, pasti dapat penghasilan tiap bulan. Tapi kalau usaha beda. Kalau kita tidak gerak, walaupun ada karyawan, ya jangan harap, gitu kan. Iya. Betul. Gitu. Karena banyak orang yang anggap
mau usaha aja biar tiap hari dapat uang. Tapi ternyata pas usaha itu mikir terus ya. Betul. Iya, betul. Itu jangan salah ya. Waktu kerja 8 jam 12 jam. Tapi pas usaha 24 jam. Malah. Itu yang baru digaris bawah ya. Ternyata orang yang full usaha ini 24 jam dia mikirin tentang usaha yang dijalaninya gitu ya. Terus multi talent kita. Multi talent harus. Gimana multi talentnya? Kita harus bisa jadi pelayan, bisa jadi chef, bisa jadi keuangan, ya kan? Bisa jadi kurir. Itu harus kita pegang. Bahkan ke pasar juga ya. Ke pasar juga. Betul. Karena kalau misalkan nggak kita bisa kita nyuruh orang, tapi kita khawatir kualitas, ya kan? Takutnya kualitas yang menurut kita baik orang beda. Oke, akhirnya kita sendiri terjun langsung. Nah, semenjak 3 tahun gitu ya untuk sekarang nih Sambal Bakar Mang Wahyu sampai dengan hari ini begitu ya. Pernah nggak sih ngerasain pasang surut gitu di usaha yang memang saat ini dijalani? Pernah pasti. Kemarin melewati momen COVID nggak sih? Enggak. Oh enggak. Kita setelah COVID. Oke. Nah, gimana nih? Setelah COVID dunia F&B seperti apa? Justru karena sambal bakar itu pada tahun 2022 itu baru booming ya, baru ada dan kita pertama loh di Kota Serang sambal bakar Mang Wahyu ini. Jadi waktu itu tuh sangat rame banget, banyak banget yang datang gitu kan untuk nyobalah nyicip sambal bakar. Terus ada satu waktu juga pernah yang disebutnya apa ya, entahlah itu. Jadi ada penurunan penurunan daya beli para konsumen gitu, sehingga ada kadang ada down lagi gitu. Nah di situ yang kita lakukan, teknik yang kita lakukan ya mungkin salah satunya kita pemasaran lagi, marketing lagi gitu. Jadi kita bekerja lebih keras lagi, terus mencari tahu kira-kira ada minusnya nggak nih di tempat kita nih, apa yang kurang, terus kita perbaiki lagi. Rating pun naik turun, ada yang rating tiba-tiba ada yang ngasih rating kurang baik. Nah kita itu tapi kita senang banget karena itu adalah masukan ya, advice buat kita dan kita koreksi. Nah pada saat wah ada rating kurang baik nih gitu, coba kita langsung bergegas, kita perbaiki bagaimana, terus alhamdulillah ratingnya naik lagi gitu aja lah, naik turun. Berarti memang termasuk Adit sama Kiki termasuk yang melihat respon juga di berarti kalau rating ini berarti ngeliat dari Google Review ya? Betul, dari Google Review, ada dari Gojek dan Grab juga kan kita ada. Mereka juga kan ada ratingnya juga. Bagaimana menanggapi rating yang biasa di konsumen sampein ke owner gitu kan? Biasanya owner akhirnya ini tapi akhirnya mikir kan ya, itu apa gimana yang dirasain sama Kiki sama Adit kalau dapat respon yang bisa dibilang negatif begitu? Kalau awal mau lihat sih pasti panik ya, maksudnya aduh ada salah apa lagi nih, panik gitu kan. Emosi tipis ya. Iya, tapi kita pikir kan walaupun kita lawan kita menang juga kita akan kalah gitu kan, istilahnya ya pelanggan adalah raja, cuman emang betul raja, kita harus melayani. Ya kita balas tetap, terima kasih atas kritikan dan sarannya, akan kita baiki lagi ke depannya. Tapi itu juga sebagai catatan juga ya. Betul. Nanti next mudah-mudahan bener nggak sih ini gitu kan, siapa tahu emang ada beberapa hal yang nggak suka juga, akhirnya kasih rating juga nggak baik gitu ya. Baik. Nah bagaimana cara Kiki sama Adit menjaga kualitas begitu, dari kualitas yang emang disajiin? Ini kan sambal kan ada selalu apa ya, sambalnya ngulek, sekarang udah nggak ngulek sendiri ya? Enggak. Kalau sambal kan beda orang beda rasa ya. Betul. Nah, gimana cara Kiki sama Adit mempertahankan rasa yang ada? Paling kita random check ya, maksudnya kayak ada kan kalau misalkan kayak ada saudara makan ke sana, itu kadang kalau misalkan kita yang ke sana kita minta pesenin pasti bikinnya enak. Nah, akhirnya kita kadang random check, ada saudara atau temen, itu langsung kita tanya gimana rasanya, oke enggak gitu. Terus kita pesen ya anonim gitu kan, pakai online. Oh rasanya oke lah gitu, masih oke lah. Ya. Jadi, kalau ada yang kurang kita langsung ini lagi, karena yang masak kan di training tuh, di training maksudnya diajarin pasti. Kita sudah punya komposisi yang baku ya untuk si sambalnya, tapi kadang kan ada aja yang miss gitu. Nah itu terus
terusan diingetin lagi, kita ini coba yang tadi kata Adit bilang, maksudnya dicobain, kalau ada yang ternyata berubah langsung kita kasih. Kita ingetin lagi. Oke, jadi random check untuk juga ngasih supaya dapat insight lain begitu dari beberapa masukan dari teman-teman juga begitu ya. Oke, baik. Suka duka selama ini nih, selama sambal bakar Mang Wahyu ada di Serang ya, ini apa yang dirasain oleh Kiki sama Adit? Jangan dijawab dulu, kita break dulu. Untuk sore hari ini pastikan Anda tetap bersama kami. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan. Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami di Mozaik Indonesia untuk sore hari ini di hari Senin 26 Mei 2025 bersama saya Argan Prayoga dan juga Kiki dan juga Adit ya. Untuk sore hari ini owner dari sambal bakar Mang Wahyu. Nah, suka dukanya apa nih Kiki sama Adit selama hampir 3 tahun ada sambal bakar Mang Wahyu? Oke. Kalau suka duka mah paling kita pastilah mendapatkan penghasilan lebih ya. Sukanya mendapat penghasilan lebih dari sambal bakar Mang Wahyu ini. Terus kita bisa punya banyak karyawan gitu kan. Terus kalau untuk dukanya ya, kalau untuk dukanya pasti pernah ada. Waktu itu pernah ada satu waktu kita mikirin mikirin gaji karyawan. Itu juga salah satu pengusaha yang maksudnya yang harus dipikirkan juga ya. Pernah ada satu waktu kita kok mepet banget nih gitu sama penghasilan kita dengan yang harus gaji karyawan. Cuma alhamdulillahnya selama ini masih bisa tertanggulangi ya. Terus dukanya ya mungkin itu pada saat dapat rating kurang baik dari pelanggan, itu sedih banget sih sebenarnya kan pasti ya untuk kita. Apalagi langsung di share di medsos di media kan pasti, maksudnya di Google review kan kelihatan dong sama orang-orang. Itu pasti sedih banget. Tapi kita harus berjiwa besar ya sebagai pengusaha, kan kita juga nggak selamanya usaha kita selalu bagus. Kan nggak mungkin, itu juga adalah salah satu masukan untuk kita berjalan lebih baik lagi. Alhamdulillahnya memang karena dari kritikan itu kita berjalan lebih baik lagi, kita perhatikan semua kualitasnya, kemudian pelayanannya gitu. Oke, nyesel nggak? Ini pertanyaan yang paling nyesel nggak setelah akhirnya terjun langsung ke dunia usaha? Kalau dibilang nyesel enggak ya, cuman kita adaptasi aja. Nah, apalagi tahun-tahun pertama ya, di saat baru selesai kerja, kita adaptasi tuh, yang istilahnya awal yang namanya usaha kan. Di saat kita belum dapat lebih dari waktu kerja, kita berpikir kayaknya enak kerja ya, tapi bukan masalah nyesel, cuman kayak bulan ini kita dapat ya lebih dari ini nih gitu. Iya. Karena emang kalau usaha kita nggak bisa ukur berapa banyaknya setiap bulannya. Betul. Begitu ya. Jadi memang tergantung juga dari apa yang didapat di bulan itu. Betul. Itulah naik turun kan. Naik turun ya. Itu yang tadi Adit bilang kan, kalau kita mau dapat penghasilan yang lebih ya kita harus bekerja lebih keras lagi kalau untuk pengusaha. Iya. Tapi kalau kita mau santai-santai, mau slow-slow bisa aja. Bisa. Tapi jangan harap jangan harap kita mendapatkan lebih juga gitu. Karena di luar sana banyak yang mikir kalau
usaha itu enak. Betul. Gitu ya. Ternyata emang harus ekstra 24 jam, bangun tidur mikirin mau dagang apa hari ini. Betul. Tapi emang biasanya pengusaha itu akan nunjukin yang enaknya ya. Nggak mungkin dia nunjukin yang dukanya. Pasti kan nunjukin yang sukanya. Iya. Dilihat. Oke, baik. Nah, sudah 3 tahun berjalan gitu usaha. Penting nggak usaha ini harus punya modal banyak gitu? Untuk banyak enggak juga ya. Tapi kalau untuk modal harus, betul kan. Ya untuk modal yang pertama sebenarnya bukan uang juga. Pertama kita punya niat, ya kan. Niat, rencana yang matang, baru modal. Wah, cakep nih. Jadi niat, punya rencana matang, punya modal juga. Modal. Karena posisinya kalau kita dikasih modal, kita nggak punya rencana juga, ya mau ngapain gitu kan. Habis juga uangnya untuk kemana-mana. Tapi kalau kita udah punya niat, kita mau buka ini nih, terus di planningin, direncanain yang mateng, oke, resikonya ini. Akhirnya yaudah modalnya sekian. Jangan terlalu terburu-buru lah. Betul. Untuk ingin membuat suatu usaha tuh jangan terlalu terburu-buru. Mungkin kalau misalkan yang belum punya modal bisa dilakukan dengan online dulu gitu, dari mulut ke mulut, online dulu. Jadi nggak harus punya tempat usaha dulu, bisa dari rumah, modal yang sedikit dulu, nanti kan bisa kita tabungin, mungkin nanti dia ke mulut kalau memang berjalan lancar kan mungkin bisa lebih berkembang. Oke. Ini sambal bakar Mang Wahyu ini usaha pertama kalian berdua atau gimana sebelumnya? Untuk usaha offline ya. Usaha offline sih ini yang pertama. Tapi sebelum itu kita ada beberapa usaha online. Gitu. Apalagi Kiki. Sebelumnya juga kita sempat punya car wash. Oh iya, sempat punya car wash ya. Car wash motor, car wash mobil, home service. Oke, baik. Jadi ternyata ini bukan usaha pertama kali yang Adit sama Kiki jalani, tapi akhirnya juga sambal bakar Mang Wahyu ini yang juga menghantarkan berdua ini sampai ke 3 tahun. Iya, alhamdulillah. Oke, luar biasa gitu. Di next rencana ke depan ada mau selain impiannya mau buka cabang gitu ya? Ada usaha lain yang mau digarap di dalam waktu dekat? Ada sih. Kalau masih kuliner ya? Masih kuliner juga. Kalau aku sekarang sedang sedikit-sedikit membuka sarapan sehat ya, seperti salad sayur ya. Nanti mungkin ada beberapa varian lainnya, tapi tetap di sarapan sehat, sarapan. Oke, baik. Kayaknya nggak mau supaya orang Serang ini diem ya. Malam dikasih sambal bakar, paginya kayak sarapan. Benar. Oke, habis ini tinggal cari. Makan saya juga sama sambal bakar ya. Iya benar, makan saya sambal bakar. Gak rela orang Serang diem. Iya, uangnya harus masuk nih. Iya, harus benar di kita juga. Baik. Nah ini kalau Kiki nih ya, apalagi perempuan ya, seorang perempuan punya putra putri gitu kan ya. Bagaimana cara membagi untuk usaha yang dijalani dengan mengurus putra dan juga putri? Ada nggak tips-tips juga nih untuk para pendengar yang juga mendengarkan untuk sore hari ini yang perempuan begitu ya? Bagaimana Ki? Nah setelah resign justru waktu dengan anak lebih banyak walaupun kita sedang usaha gitu. Jadi kita masih bisa, karena kan ada suami juga sekarang udah ngikut di usaha ini. Jadi waktu dengan anak lebih banyak. Kadang kita bawa aja anak, kan kalau usaha kan kita free ya, bisa bawa anak gitu. Jadi anak juga kadang ikut aja untuk usaha kita gitu. Jadi alhamdulillah sih tidak ada halangan ya dengan waktu dengan anak sih, alhamdulillah. Cuma setelah memutuskan untuk usaha ini. Setelah memutuskan untuk usaha. Waktu resign memang waktu bekerja memang ada gitu. Tapi kita yang harus kuat mental ya. Mental tuh capek pulang kerja, terus ngurus anak dulu. Kadang aku mampir dulu ke tempat usaha, terus baru ke anak. Tapi tetap meluangkan waktu dengan anak, tetap ada ngobrolnya dengan anak lah gitu. Setidaknya 1 jam atau tetap touching dengan anak, tetap ini. Alhamdulillahnya sih anak-anak aku nggak begitu disebutnya,
gak rewel lah disebutnya gitu, alhamdulillah. Bisa diajak kerjasama lah ya. Iya, betul. Sama keduanya nih ya. Iya, takutnya dua-duanya sibuk, yang satu ke pasar, yang satu ngurusin dagangan gitu ya. Iya. Enggak sih alhamdulillah. Punya jadwal masing-masing. Punya jadwal masing-masing. Oke, berarti kalian berdua ini kalau malam mikirnya besok kita dagang apa gitu ya? Iya, besok pesenannya gimana nih? Ke siapa lagi? Apa aja yang dibeli nih? Gitu. Oke, baik. Ada tips gak nih kalau dari usaha yang dijalani oleh seorang pasangan suami istri gitu ya, untuk bisa sama-sama survive di terus-terusan begitu ya, karena emang kan suami istri kan ada aja kan, aja gitu. Ada banget. Itu nggak bisa dihindarkan juga. Pasti kita disebut debat pasti banyak sering ya. Masalah debat, apalagi kita usaha bareng tuh debatnya ya lumayan lah gitu kan. Kadang Adit punya masukan ini, kadang aku masukan ini, kadang ada kesel-keselnya atau gimana. Tapi ya balik lagi ya, kita ke niat kita di usaha ini untuk apa gitu. Kalau hanya untuk keuntungan masing-masing gitu kan, mungkin kita udah dengan egonya masing-masing. Tapi karena kita pengen keberlangsungan usaha ini secara utuh bareng-bareng, dan ini untuk anak-anak juga, jadi kita mencoba meredam, mungkin berpikir setelah ada debat ya, meredam ego juga. Kita mungkin ada waktunya kita berpikir dulu masing-masing, setelah itu baru kita ngobrol lagi. Kadang diungkapin aja sih apa yang ngerasa sebenarnya kurang seretnya apa gitu, diungkapin aja. Jadi tapi yang satunya juga menerima koreksi itu gitu. Jadi karena kita saling memberi dan menerima, alhamdulillah sih semuanya masih bisa tertangani dan berjalan baik begitu selama 3 tahun gitu ya. Karena kan susah juga gitu usaha dengan satu pasangan yang ketemu tiap hari, itu plus minus ya, ketemu tiap hari bisa ngobrol next ada rencananya apa gitu. ada yang mau dicurhatin gak ya, Wak? Bisa ya? Oke. Baik. Kalau bisa ngulang waktu, Adit sama Kiki, apa yang mau diubah dari 3 tahun ke belakang? Lebih pintar manage keuangan kali ya. Itu kayaknya lebih berguna banget untuk sekarang. Karena di saat kita berdua kerja nih, kita punya pemasukan yang stabil. Akhirnya kita ya udahlah, tabungan tetap ada, cuman istilahnya beda lah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk sekarang usaha, lebih manage keuangannya nih, karena berpikir kayaknya kita buka usaha lain bagus nih gitu kan. Istilahnya lebih banyak nabung. Jadi istilah gaya hidup itu kita lebih stabil dibanding waktu bekerja. Luar biasa. Pengennya itu kalau misalkan mengulang lebih baik lagi. Bisa lebih memanage keuangan di yang kemarin-kemarin gitu betul. Oke, baik. Ya terakhir Didi, yang ingin disampaikan, ini waktunya Kiki sama Adit promosi ya. Silakan untuk bisa nyampein ke pendengar Pro 1 yang mau ngajak juga untuk datang ke Sambal Bakar Mang Wahyu. Silakan Kiki sama Adit. Silakan. Ya, buat teman-teman RRI Pro 1, buat yang mau nyobain makan di Sambal Bakar Mang Wahyu, boleh datang aja, bukan nyobain, mungkin bisa berlangganan ya, datang untuk makan siang, makan malam bersama keluarga. Ini boleh datang di Jalan Bayangkara, dekat Kecamatan Cipocok Jaya. Kita berbagai macam varian makanan sehari-hari ada di sana dengan sambal bakarnya. Mungkin bisa lihat juga di Instagram kita @sambalbakarmangwahyu. Itu bisa dilihat juga menu-menunya di situ, atau bisa kontak juga supaya bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu juga bisa via Gojek ataupun via Grab juga kita bisa. Kita buka dari jam 10:30 siang sampai dengan jam 9:30 untuk offline-nya. Tapi kalau di online kita tutup jam 9. Oke, baik. Jadi bisa dipesan di online juga ya? Bisa. Di ojek online juga ada di sana. Terus juga datang langsung juga bisa ya. Bisa. Ada hari liburnya? Bukan setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Okay. Kita juga melayani catering ya. Oke. Melayani catering juga, pesanan nasi box gitu. Jadi kalau misalkan punya acara di kantor atau di mana begitu, bisa pesan juga di Sambal Bakar Mang Wahyu ini ya. Oke, baik. Ada lagi yang disampaikan untuk pendengar Pro 1 di sore hari ini?
Itu kali ya untuk teman-teman semua yang ingin usaha, tetap semangat. Yang masih kerja tetap semangat, yang mau usaha tetap semangat. Dan jangan FOMO lah ikut-ikutan yang usaha ini pengen, tapi tetap punya planning yang matang. Punya planning yang matang untuk diri sendiri dulu aja, maksudnya keberlangsungan hidupnya mau seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu mengikuti arus tapi tidak punya tujuan begitu ya. Oke, luar biasa. Habiskan jatah gagalmu. Habiskan jatah gagalmu ketika sekolah dulu gitu ya. Jangan pas udah lulus. Kegagal dapat nilainya nggak bagus gitu kan ya. Curhat ya. Oke, baik, terima kasih Kiki sama Adit sudah berbagi ceritanya di sore hari ini. Mudah-mudahan juga ini bisa memberikan inspirasi untuk pendengar yang sedang mendengarkan, yang sedang mau usaha, yang sedang mau nyusun usahanya bagaimana, dan tentunya juga sedang berjalan usahanya. Begitu ya. Oke, sukses berdua. Kita tunggu kabar terbaik dari Adit sama Kiki ya. Selamat sore. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Demikian mendengar Mozaik Indonesia di hari Senin 26 Mei 2025, dan tentu juga tetap bersama kami. Tepat pukul 16 kami akan hadirkan informasi terkini dalam Warta Berita yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami.